Oke, pagi Print TV. Kali ini saya bersama Bapak Benny Mulya, owner dari DAG Print di acara pameran WIPEC ASEAN di Kuala Lumpur tanggal 14 sampai dengan 16 November di MITEC 2024. Pak Iben, dari 2 hari terakhir pameran ini, apa yang Bapak lihat, apa Bapak harapkan, dan apakah ketemu yang diharapkan tersebut, terus perencanaannya bagaimana, ada kolaborasi nggak ke depannya dengan teman-teman di sini? Silakan. Oke, Print TV. Untuk 2 hari di WIPEC, sebetulnya saya mengharapkan ada teknologi baru untuk packaging, yaitu kan sekarang kan digadang-gadangnya kan single pass printer Single kan. pass, trennya begitu Trennya ya. begitu. Tapi yang saya lihat, saya berharap di sini bisa melihat UV printing dengan single passnya. Tapi saya pas keliling tadi kayaknya tidak membawa nggak ketemu. Oke. Yang ketemu malah water base, base-nya pigment yang pada usually lah, maksudnya yang pada biasanya pakai metode tinta pigment gitu. Karena kalau kita bicara tentang teknologi UV itu bisa all anything media bisa all print, media ya. all media. Nah, tapi saya tidak melihat di sini itu Pak Hendra. Nah, di sini juga kan saya ngelihat ada juga teknologi yang pigment yang bisa di coated paper, ya itu juga ada di depan sini saya lihat tadi gitu. Terus juga di sini juga ada Cafe Mart 24 jam tanpa ada yang jaga. Tanpa yang jaga, robot yang jaga. Itu self service sendiri ya, mungkin bisa diterapkan di Indonesia atau bisa printing service sendiri atau mart ya, konsepnya seperti itu. Konsepnya ya. Dari segi security pas kita masuk kita udah dideteksi wajah kita. Jadi ketika melakukan sesuatu yang unusually tidak biasa itu udah terekam gitu. Itu bagus sih konsep tersebut gitu. Sesuai sekali ya dengan isu-isu anti korupsi ya. Nah, kafe namanya Kafe anti korupsi. Cocok banget tuh. Nah, di WIPEC ini kelihatannya saya sih ekspektasinya tadinya berpikir itu hall 1, hall 2 kita mau kelilingin. Iya. Tapi kelihatannya ini ya sekitar setengah jam, 1 jam kurang sudah selesai. Sudah bisa lihat sedikit booth ya, maksudnya ya kelasan kalau di Indonesia ya kayak IAPE lah ya, kayak gitu. Maksudnya betul. Saya berharap ekspektasinya kayak G-Expo, All Print gitu. Nah, ke depannya kalau bisa ini pameran yang lebih besar tempatnya. WIPEC ini bagusnya tuh digiring ke Indonesia yang proper tempatnya lebih oke gitu Pak. Lebih besar. Pesertanya lebih banyak juga. Lebih banyak juga. Se-ASEAN gitu. Tahun depan lah coba. Iya, tuh. Masukan buat panitia ya, tahun depan diarahkan untuk ke Jakarta lah. Yang lebih besar lagi karena ini lebih sedikit, pesertanya juga sedikit. Mungkin nanti di Indonesia bisa lebih banyak ada pavilion ya. Kita juga sempat bicara kemarin dengan teman-teman di Filipina, teman dari Bangladesh, India dan sebagainya, dibilang waduh tidak ada pavilion negara nih. Misal pavilion dari Filipina, kayaknya Singapura dan sebagainya makin gitu. Dari tahun mungkin saya pertama nih, tapi kata informasi yang didapat kalau tahun lalu itu ada souvenir kayak t-shirt, ada apa-apa. Kalau sekarang kayak kelihatannya enggak ya Pak Hendra? Nggak ada ya, lebih hemat ya. Iya dulu memang ini saran dari teman-teman Filipina juga, biasanya di pavilion itu begitu Anda masuk ke suatu tempat pavilion, dia akan disuguhkan souvenir dari negara kami. Cetak t-shirt, print langsung dibagikan, ada gift souvenir antar negara, itu mereka menambah proud, bangga gitu. Ya, di sini tidak ketemu yang hal seperti itu. Nah, mungkin nanti di next tahun depan bisa diterapkan gitu ya. Ya, di Indonesia harus lebih baik Pak. Harus lebih baik. Gitu. Itu sih yang saya harapin. Tapi overall untuk pameran ini servisnya oke lagi ya. Oke lah. Transportasi bagaimana? Transportasi juga mereka mengakomodir juga oke lah gitu. Hotel oke, makanan oke. Ya, benar. Gitu. Oke, secara servis sih oke, cuma masalah peserta sama ya pengunjung kurang begitu ya. Ini juga evaluasi buat teman-teman supaya nanti ke depan. Nah, terus apa reach yang bisa ditemui sesuatu yang baru di area pameran ini, Pak? Sesuatu yang baru sih saya melihat hanya teknologi pigment yang bisa di coated paper ya, tapi secara teknologi single pass ini saya cuma ngelihat sekitar 1, 2, 3 mesin. Nah, itu pun ibaratnya ya samalah seperti pameran maksudnya yang menampilkan single passnya mereka gitu. Saya berharap sekali seharusnya ada UV dengan single print dengan single passnya, tapi saya nggak ketemu di sini. Kemarin sempat ketemu business matching ya dengan salah satu. Oh iya. Bisa ceritakan gimana tuh pertemuan hasilnya? Ya Mr. Jerry offering
membuat kerjasama. Dia punya semacam program, artinya dia punya modul atau apa yang bisa dikembangkan di Indonesia. Oke. Nah, kita bertemu ya selama setengah jam, hampir 1 jam lah ya. kurang lebih ya. Ya, akhirnya finally dia pun mau ke Indonesia Oh, oke, untuk good. menemui perusahaan saya gitu. Oke. Ya, saya welcome. Ada rencana mau kolaborasi gitu ya? Saya welcome. Oke. Itu apa teknologi yang diterapkan di sana? Secara teknologi sih kita ngomong masih single pass. Single pass. UV juga enggak? Nah, nanti kita bicara. Belum ketemu di ya. kantor. Apakah UV atau bukan? Tapi dia teknologi single pass untuk skalanya medium enterprise ya. Iya, betul. UMKM lah gitu Betul. ya. Karena emang small gitu ya. Iya, betul. Oke, good. Ini kabar barunya adalah tadi ada pertemuan dengan salah satu vendor untuk pabrikan ya mesin yang mungkin bisa kolaborasi sama IBEN selaku owner dari DAG yang bisa menciptakan suatu teknologi baru, mesin baru untuk teman-teman UMKM kali ya. Iya, benar. Untuk kemasan. Untuk Terutama kemasan. untuk kemasan. Terutama untuk packaging dan kemasan lah. Oke, ada saran lagi Pak sebelum kita closing? Saran lagi, maksudnya gini, WePack ini harusnya bisa lebih baik untuk baik. tahun ke depan, Pak Hendra. Ya artinya coba nanti Pak Hendra bisa bicara dengan ibaratnya kita bisa boyong ke Indonesia, harusnya event ini akan lebih baik. Itu aja sih Pak. Oke, thank you Pak Iben. Thank you Twin TV. Sampai ketemu lagi di event berikutnya. Bye bye.